Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Oke, Kang Yayan, Kang Haji, terima kasih. Ya, ini luar biasa. Semoga ini menjadi sumber inspirasi bagi sahabat Mutiara dimanapun berada ya, untuk mengikuti ya jejak Kang Haji ini memang terus produktif ya. Jadi memang acara ini spesial sekali. Jadi tadi sampai kebablasan ini saya ya. Jadi tapi nggak apa-apa, dan ini semoga menjadi sumber inspirasi sekali lagi untuk para sahabat Mutiara yang terus mengikuti jejaknya Kang Haji ya, terus produktif di bidang pertanian, dan terutama ini untuk para generasi milenial ini ya, memang tidak ada batasan sekarang ya. Yang penting kita menguasai teknologi, tentunya akan mempermudah kalian untuk mempelajari bidang pertanian. Bahkan mungkin bisa berinovasi di bidang pertanian ya, supaya pertanian kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari masa ke masa. Sesuai dengan tagline kami bahwa growing innovation for better farming ya. Nah, Kang Haji, sebelum nanti ada mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Mutiara yang di Facebook atau di YouTube, nih saya akan bertanya satu hal nih Kang Haji, ya, karena yang saya tahu bahwa PD Hikmah Farm atau Kang Haji ini selain untuk memproduksi kentang sebagai konsumsi, nah ini ada sebagai untuk bibit atau benih nih. Nah ini tentu berbeda ini perlakuannya Kang Haji ya. Nah nanti karena apa? Mungkin untuk produksi kentangnya Kang Haji ingin besar-besar gitu ya. Nah, terus untuk benih atau bibit ya mungkin Kang Haji inginkan size kentang umbinya yang kecil. Tapi kan ini di dalam tanah nih umbi kentang ini nggak kelihatan nih Kang Haji. Jadi apa yang spesial dari Kang Haji untuk wah ini untuk bibit nih saya produksi saya segini ya, ini untuk konsumsi segini. Nah saya ingin tahu kiatnya seperti apa Kang Haji, silakan. Ya. Jadi gini Kang, benih itu bisa dibedakan dari proses budidaya, dari persiapan benihnya itu sendiri, sama dari pemupukan. Misalkan dari benihnya itu sendiri, kita tunggu sampai benihnya itu banyak tunasnya tuh. Misalkan ini benih sudah gini, nanti tunggu sampai semua benihnya tumbuh. Jadi fasenya itu sampai fase dominasi apikanya lewat, nanti semua tunas tumbuh, nanti pas ditanam, tunasnya bakal banyak. Nanti kecenderungannya bakal umbinya banyak, kecil-kecil. Terus dari budidaya, misalkan kita tanam lebih rapat. Tanaman lebih rapat itu nanti jumlah tunas per meter perseginya lebih banyak.
nanti kecenderungannya juga jadi lebih banyak umbinya. Terus yang berikutnya kita ini pembumbunan. Jadi untuk dapat benih kecil-kecil itu ditanam lebih dalam, dibumbun lebih tinggi. Nanti umbinya jadi banyak juga. Terus dari pemupukan. Dari pemupukan misalkan untuk produksi benih kita dibanyakin P di waktu awal sama di waktu inisiasi umbi. Inisiasi umbi kan misalkan di usia 40-an. Jadi nanti pupuknya itu bukan kita pakai pupuk NPK biasa. Misalkan kalau dari Merauke bisa pakai misalkan pupuk NPK profesional 92525. Nanti ditambah misalkan sama subur kali. Tambahin itu magnesium sama kaliumnya ya. Jadi kita dibalik semua itu yang tadi kita lakukan misalkan tanam ketika dominasi apika, tunasnya baru 1, nah itu pohonnya cuma 1. Tanam lebih renggang, tanam lebih dangka, bumbun lebih dangka juga. Terus pupuknya bisa ditambahin nitrogen atau misalkan ditanam dengan musa dengan ajir. Karena kalau tanam pakai musa itu kebumbunnya sedikit, nanti cenderung umbinya besar-besar sedikit. Jadi demikian satu caranya kita. Nah kayaknya itu karena kita produksi benih selalu ada kentang yang gedenya kan. Nah itu yang gedenya yang kita kirim ke supermarket. Jadi yang kecil memang benih gitu ya. Iya. Ya, mungkin itu saya main. Oke, Kang Haji, terima kasih jawabannya. Terus terang saja, saya baru dengar ini ya. Jadi ternyata ada trik-triknya supaya umbinya lebih kecil dan lebih besar. Untuk nanti selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan nanti Kang Haji sama Kang Yayan jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mutiara, dan saya untuk pamit undur sejenak ya, untuk mempersilahkan Kang Haji dan Kang Yayan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan. Oke, Pak Hermain, terima kasih. Kita sekarang Kang Haji untuk sesi kedua ya. Kalau tadi sesi pertama ya Kang Haji sudah gamblang menjelaskan mungkin perjalanan hikmah Kang sendiri. Tadi pun sepintas ada pemaparan tentang mungkin budidaya kentang, terus dari sistem pemasaran dan yang lain-lainnya Kang Haji. Terus untuk sahabat Mutiara dimanapun Anda berada, acara ini selain bisa menyaksikan di YouTube dan Facebook Live, mungkin ini untuk sesi ini ada di Instagram juga. Ya, silahkan sahabat Mutiara bisa dipantengin Instagramnya. Ya sambil nunggu pertanyaan yang masuk, mungkin nanti ada beberapa yang masuk. Kang Haji untuk pertanyaan dari sahabat Mutiara, kita nunggu. Mungkin tadi ada beberapa ya di awal sebetulnya Kang Haji sudah gamblang sih menjelaskan tentang budidaya kentang ya. Cuman mungkin lebih ke arah banyak nutrisi mungkin Kang Haji ya. Ya ini sebenarnya gini Kang Haji, di tanaman kentang itu kan selain pola budidaya yang benar, sebenarnya ada satu hal lagi mungkin yang sahabat Mutiara belum paham Kang Haji. Sebenarnya momok apa sih yang paling menakutkan di kentang itu, terutama di hama atau penyakit Kang Haji yang selama ini ya mungkin Kang Haji di sini pengalaman sama puluhan tahun mungkin ya itu kendala itu memang jadi kendala terbesar lah untuk budidaya kentang di sini Kang Haji. Oke. Jadi kalau kita misalkan ngomong kendala pertanian kentang itu di budidaya misalkan aja ada beberapa kendala yang misalkan hubungannya dengan hama penyakit. Untuk penyakit itu yang paling jadi masalah itu biasanya busuk daun Phytophthora dengan layu. Layunya bisa layu jamur atau layu bakteri. Adapun untuk penyakit biasanya tergantung umur nanti. Misalnya kita coba bahas dulu dengan hama busuk daun. Jadi busuk daun itu biasanya menyerang pada pertanaman musim hujan. Jadi musim tanam bulan 10-11 sama musim tanam bulan 3. Atau pada tanaman irigasi yang irigasinya kebanyakan air. Tanahnya lembab mungkin. Tanahnya lembab. Nah itu untuk kita bisa ngakali nanti nanamnya misalkan jangan tahu rapat. Terus
pemupukannya jangan terlalu banyak nitrogen. Kalau banyak nitrogen ya tanamannya nanti jadi sukulen. Sukulen itu banyak mengandung air, jadi kurang besar, gampang kena penyakit. Untuk layu itu sebetulnya memang jadi kendala besar juga Kang Haji untuk di tanam kentang ya. Iya. Untuk solusinya sendiri gimana? Untuk layu biasa sih layu fusarium sih ya. Sudah mana misalkan yang bakteri ya. Dengan aplikasi dolomit di awal. Ini apa di airnya dibuang. Ini. Jadi airnya jangan sampai menggenang. Terus misalkan kalau ada kemarau bisa dicangkul dalam, dikering anginkan biar kebakar sama matahari. Jadi memang kalau yang lain mungkin bisa dengan layu fusarium atau layu itu memang tanah itu harus ini ya cari mungkin. Terus selanjutnya gini lagi, kalau di kentang itu kan biasanya di sini lah saya agak lebih ke dalam aja ya. Kalau tadi di sesi awal sih sebenarnya ini aja kan lebih umum pola budidayanya. Nah, untuk kentang sendiri secara umum di sini ya, untuk kentang pemupukannya berapa kali Kang di sini? Jadi pemupukan bisa berbeda-beda tergantung musim lagi-lagi. Karena kita nggak bisa menelan rekomendasi bisa musim kami, musim gugur. Kita kan ada 3 musim. Misalkan kemudian kita bisa di split sampai 2-3 kali. Kenapa 2-3 kali? Karena kalau dibilang pergerakan nutrien itu, kalau nitrogen misalkan dia gampang ke bawah air, gampang nguap, 50 sekali. Kalau dia normal lah, lumayan enggak, tapi nggak seperti nitrogen. Nah, kalau P dia mah diam kan fosfat misalkan bisa dikasih sebagai nah itu yang kita itu ini dicuci bagian di awal 30-an, sebagian mungkin di usia 40-an. Yang kalium itu 2 kali di awal di usia inisiasi umbi atau terus kalau musim kemarau misalkan di awal semuanya, karena kadang kalau kurang air misalkan itu nggak kemakan. Kalau di awal misalkan nanti kan perutnya ini tergantung kebanyakan air. Terus kalau kemarau bisa lagi ditambah dengan pengocoran ataupun musim lainnya bisa tambah pengocoran. Supaya dikocor ke pokok tanaman supaya tanaman cepat mekar. Iya. Cuman ngerjain juga nanti kita butuh pemakanan juga. Jadi kita dilencor misalkan setengahnya. Jadi sambil ngirigasi itu ngocor sambil ini apa? Jadi sembilan jadi ngasih ini. Tetap yang umum itu gas. Ini sambil nunggu ada yang Facebook tadi dari Facebook Live dari Kerawang Pajek Suseno. Ada pertanyaan gini kan, apakah dengan pemberian unsur hara yang lengkap yang berimbang berpengaruh nggak ke nilai gizi kentang yang dikonsumsi? Jadi saya gini, ketika kita mengaplikasikan unsur lengkap yang berimbang kan, jadi sebetulnya pengalaman Kang Haji ya di lapangan ya kan, itu ada pengaruh nggak ke nilai gizi kentang yang dikonsumsi mungkin di masyarakat
perkembangan dan tepat dosis tepat waktu itu nanti potensi hasilnya lebih tinggi. Misalkan kalau kita kebanyakan nitrogen nanti banyak air di kentangnya, ada airnya tinggi, padatannya kurang. Terus kalau kita cukup misalkan magnesium, kalsium, nanti dia umur simpannya kuat. Kenapa? Jadi keras, kentangnya jadi keras, epidermisnya keras. Terus kalau misalkan cukup sulfur, rasanya lebih pekat. Nah, perkara nilai gimana misalkan, nah itu mah teknik gizi ya. Mungkin, saya juga nggak tahu pasti. Mungkin bakal lebih bagus dengan ini, dengan pemupukan yang berimbang. Jadi memang intinya dengan pemupukan berimbang itu ya ke kualitas, kan kita kejar kualitas ya. Kualitas kentang itu memang bakal lebih bagus lah. Selain dari produksinya tinggi, mungkin ke kualitas yang dihasilkan dari kentang itu sendiri mungkin lebih bagus. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Mas Budi Iman Praet. Beliau bertanya pemupukan susulan berapa kali, di usia berapa, dan komposisi pupuk yang pas berapa. Jadi pemupukan ya. Jadi Kang Haji untuk pemupukan berapa kali, terus komposisi pupuk yang dipakai yang tadi mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi dulu. Oke, jadi gini Pak Edi, pemupukan itu bisa 2-3 kali, tergantung nanti jenis varietas tanaman, terus musimnya musim apa, kalau musim kali musim kedua dan terus TSP misalkan 2-4 kintal, terus untuk sumber kalsium dan misalkan karate boron, untuk sumber cuka kita bisa tambahkan kiselit atau solumat kalau dari meruncing. Bisa diberikan misalkan umbinya banyak 2 atau 3 bagian NPK profesional. Kalau pengen umbinya gede-gede bisa diberikan misalkan grower atau komplek ya, ditambahkan dengan yang kuning lagi yang karate boron 1 bagian sama subur kali 1 bagian. Jadi misalkan kalau 5 bagian tuh NPK 3, subur kali dan karate boron 1. Itu udah 2 kali memupuk kan. Nah kalau dirasa perlu misalkan bisa dipupuk lagi. Cuman masalahnya tuh kentang, apalagi kentang yang nggak pakai ajir, nggak pakai turus, nanti kita nggak bisa masuk. Kan kentangnya tiduran tuh udah rebah. 40 hari itu nggak bisa masuk. Kecuali kalau kentang yang pakai ajir misalkan, nanti bisa dikasih lagi susulan di usia misalkan 45-an pas inisiasi umbi. Bisa dikasih subur kali dengan karate boron misalkan 1:1. Jadi sekitar 3 kalian ya, 3 kali aplikasi ya untuk aplikasi pupuk di kentang ini. Jadi ini tuh Mas Edi ada sekitar 3 kali aplikasi untuk pemupukan kentang. Nah sebenarnya memang Kang Haji ini untuk pemupukan kentang ya karena di sini kan mungkin bibit ya, banyaknya bibit benih, ya memang unsur P yang lebih tinggi karena dia sama K ya mungkin. Mungkin seperti itu Mas Edi. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Facebook dari Bapak Nana Laksana. Salam buat kawan-kawan di PD Hikmah PAN Pangalengan dan Merauke Tetap Jaya. Bangkit dan sukses buat produsen dan penangkar benih kentang. Sudah ada pertanyaan, sudah memproduksi benih Atlantik belum katanya Kang Haji. Jadi kan selama ini mungkin Kang Haji karena identik dengan benih, selama ini kan benihnya ada benih granola ya Kang Haji. Ini nanya Atlantik sudah diproduksi belum katanya untuk di PD Hikmah PAN sendiri.
Kalau ngomong Atlantik, kita yang pertama nanam di Indonesia apa? Tahun 89, bulenya datang ke sini semua nanam Atlantik untuk industri kan, dipakai buat keripik. Cuman ke sini kan itu kata-kata itu kan kontrak ya. Jadi kita nggak sengaja nanam Atlantik, nanti ditanam Bapak bisa jual kemana gitu. Jadi mesti berdasarkan kontrak tanamnya tuh buat industri itu. Jadi kita pas tahun 90-an kita lebih fokus ke benih. Terus tahun 2003 juga kita berhenti nanam ketak Atlantik, jadi kita lebih fokus ke benih. Jadi dari situ kita berhenti. Kita terakhir tahun 2002 nanam Atlantik banyak. Nah sekarang kita lagi mengembangkan kentang varietas lokal dari Balik Salembang, kentang median, sama ini Atlantik kawinan dengan apa gitu nanti buat industri. Ada keunggulannya dia lebih tahan lah, lebih kuat di kebun, produksinya lebih tinggi. Nanti mungkin sekarang lagi produksi G0 ke G2 nanti bisa ditanam untuk musim pertama musim hujan. Jadi kalau ditanya Atlantik, kita yang pertama nanam di Indonesia tahun 8 sekian. Nah sekarang berhenti, kita lebih fokus ke kentang sayur. Sekarang baru mulai lagi dengan mengembangkan kentang varietas lokal tapi untuk industri juga sama. Dari Balik Salembang kentang median. Sudah ditanam sih kali. Sekarang kita usianya udah 24 hari. G0 ke G2 ada luas tanam nanti rencana 2 hektaran. Oh, 2 hektaran ya. Sudah musim ini mungkin udah ditanam ya. Udah tanam nanti buat tanam bulan 11 mungkin ya. Oke. Jadi gitu Pak Nana mungkin nanti ya memang di sini sudah mulai merintis untuk benih kentang Atlantik ya. Jenis untuk kentang Atlantik itu kan untuk industri ya kan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, channel YouTube Kang Haji dari Zaki Erwadi. Ini ada pertanyaan, kalau sayuran yang biasa ditanam di dataran tinggi, kalau mau ditanam di dataran rendah dan panas seperti di daerah Banten, akan cocok atau tidak? Jadi mungkin gini pertanyaannya. Untuk kentang sendiri kan ini di dataran rendah gimana? Bisa tidak gitu mungkin Kang Haji? Karena kan di sini mungkin datarannya cuacanya kan panas di sana kan, di sini kan lebih relatif dingin ya. Jadi di sana. Secara fisiologis kentang itu berproduksi bagus di ketinggian 1000 sampai 3000 meter. Jadi dia butuh suhu dingin untuk inisiasi umbi. Masalah numbuhnya pasti numbuh karena tomat juga kan di dataran numbuh, cuman butuh inisiasi ini umbinya itu butuh udara rendah, malam hari rendah. Nah masalahnya di dataran rendah itu kan malamnya pun panas, gerah. Sekarang dikembangkan dari Balik Salembang kentang untuk dataran sedang, bukan rendah. Sedang mungkin 800 sampai 1000 ya, 800 sampai 1200 varietas Olympus kalau nggak salah tuh. Cuma nanti kalaupun bisa berumbi ada kendala lain. Apa tuh Kang Haji? Di dataran rendah itu serangan hamanya tuh gila-gilaan sama penyakit layu. Kalau kita naik ke atas mah hama berkurang karena dingin nggak kuat ya kan, nyamuk aja di sini jarang. Nah kalau turun ke bawah hama ulat, lalat, kutu. Ini kalau petani sawah ngerti lah, kebayang. Terus layu. Karena layu itu kan butuh suasana lembab dan hangat. Layunya bakal banyak. Sama mungkin alternaria kalau ke daun. Jadi kalau untuk daerah Banten mungkin ya lebih ini lebih berprospek nanam sayuran dataran rendah ada kayak kangkung, bayam. Kalau misalkan tanaman keras, saya kan pernah magang di Banten di daerah Cinangka sampai 3 bulan 4 bulan. Itu udah lebih menjanjikan. Duren, tangkil, pisang. Sekarang kan lagi dikembangkan misalkan kurma tropis, misalkan bisa dicari tahu kan gimana caranya, bagaimana gabung grup nanti di Facebook ada mungkin petani kurma tropis gitu kan. Di sini kan cukup kering, saya jadi ngalamin juga di Banten, saya tinggal 3-4 bulan. Oke, jadi memang gitu Pak Zaki, mungkin karena memang kentang itu ada syarat untuk tumbuh gitu ya. Maksudnya syarat untuk tumbuh, untuk berproduksi ya, untuk sekedar tumbuh mungkin bisa, tapi ya kalau untuk berproduksi yang maksimal belum tentu dijamin bisa hasil maksimal seperti itu mungkin Kang Zaki. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi via Facebook ini Kang Haji dari Nur Hadi Majid. Ini masih di Banten ini. Masih di Banten. Ya. Kalau kentang yang biasa ditanam di dataran tinggi, kalau mau ditanam di dataran rendah dan panas seperti di Banten, cocok tidak? Mungkin ini tadi ya. Jadi sama jawabannya nanti bakal numbuh tapi tidak ada kentangnya, mungkin keluar bunga jadi kayak tomat, tanamannya tinggi ya, tapi nggak ada buahnya. Ya. Ini masih ada pertanyaan dari Facebook dari Piga Dwi Andrian. Kalau dari segi nilai ekonomi,
berapa sih perbandingan menggunakan pupuk subsidi dan non subsidi? Oke. Ya, jadi mungkin apa perbandingan dari sisi berarti jumlah yang dipakai mungkin aja untuk diaplikasikan di lahan. Oke. Jadi gini Bang, kalau kita misalkan pakai pupuk, kalau ngomong ke biaya, pupuk itu komposisinya misalkan dari biaya total budidaya kentang itu sekitar 12 sampai 20 juta. Total pupuk apapun. Jadi pupuk dasar, pupuk susulan sama pupuk foliar. Kalau pakai pupuk yang non subsidi. Kalau pakai subsidi misalkan harganya kan berapa? Sekitar 150.000 kalau Ponska misalkan ya, per karung. Yang non subsidi 450 sampai 500 ribuan. Jadi mungkin harganya cuma sepertiganya, seperempatnya. Cuma kan sekarang alokasinya dikurangi. Sekarang untuk subsidi dikurangi alokasinya, terus hanya untuk pangan. Jadi jumlahnya juga sedikit. Jadi nanti kita susah, nggak ada. Jadi dibatasi ya. Dibatasi. Jadi sekarang mesti mending yang yakin aja, misalkan pakai pupuk berkualitas, satunya misalkan dari PT MCJ yang jumlahnya ada, dan kita nggak berebut sama petani pangan. Iya. Jadinya. Jadi memang kalau untuk yang perbandingan itu memang KJ itu meskipun mungkin dari harga agak lebih mahal sedikit, tapi yang penting kualitas bagus seperti kata Haji. Oke, terima kasih. Ini Kang Haji masih ada pertanyaan dari Mas Edi, Edi itu. Iya. Ada pertanyaan kayak gini Kang Haji. Ada nggak sebenarnya sih trik supaya batang kentang lebih rendah atau pendek, tapi hasil tetap maksimal? Ya itu kan biasanya memang tanaman kentang itu tinggi-tinggi kan. Nah ini triknya seperti apa biar pendek tapi umbi banyak gitu Kang Haji? Jadi kembali lagi ke pemupukan. Jadi kentang itu tidak butuh banyak nitrogen di awal, misalkan butuhnya cukup aja buat numbuhin batang, tapi nggak berlebihan. Terus ini nanti kita bisa umur 35-an di aplikasi kalsium yang murah 20 ribuan, misalkan foliar, disemprot kalsium sama tembaga, sama fungisida aktif triazol misalkan ya. Nanti biar neken pertumbuhan. Terus misalkan kalau susulan dengan pupuk yang mengandung boron pun, nanti boron kan jadi ini ya dindingnya lebih nggak terlalu tinggi, nanti jadi liat tanamannya. Terus nanti bisa pupuk kalsium diulangi lagi, disemprot foliar. Pas inisiasi umbi misalkan ditambah dengan NPK tinggi, misalkan Profit merah, nanti lebih pendek lagi. Terus nanti kalau masih naik, nanti di usia 50-an bisa disemprot pakai ini Paklobutrajo. Paklobutrajo cair misalkan 15 sampai 25 mili, Paklobutrajo tepung misalkan sekitar 25 sampai 35 gram per drum 200 liter. Oke, Kang Haji, mungkin itu beberapa pertanyaan dari Facebook dan YouTube, Kang Haji. Yang mungkin sebenarnya sahabat Mutiara masih ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin masih belum terjawab. Kita nanti untuk di sesi-sesi berikutnya mungkin kita akan kami jawab untuk pertanyaan yang belum terjawab untuk sahabat Mutiara semuanya. Oke, Kang Haji, terima kasih nih, kita udah melewati 2 sesi ya. Sesi pertama dan sesi kedua nggak terasa udah hampir 1 jam lebih nih kita udah live lah di YouTube dan Facebook Pak ini. Kang Haji, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas saya kembalikan ke Pak Hermain, mungkin Pak Hermain. Saya kembalikan ke Pak Hermain untuk Oke, Kang Yayan, Kang Haji, terima kasih yang sudah temu tani online pada ya sangat spesial lah untuk episode ini ya. Jadi saya sedikit kesimpulan Kang Haji ini, karena kentang ini adalah sebagai sumber karbohidrat ya, bisa pengganti dari sumber karbohidrat dari padi ini. Ya, karena karbohidratnya tinggi juga dan manfaatnya ini luar biasa ya. Nah ini supaya nanti produksi kentang kita itu bisa diserap kalau sudah menjadi acuan karbohidrat untuk kita semua yang makan ini, sahabat Mutiara ya. Karena banyak manfaat dari
sumber karbohidrat yang berasal dari kentang lain dengan dari beras. Oke, sahabat Mutiara, jika Temu Tani online episode yang kali ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Merauke Tetap Jaya. Anda yang nonton di YouTube, jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, ya, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Dan bagi para penanya ya, mungkin tadi koneksinya kurang bagus ya, boleh nanti tonton lagi di Facebook dan YouTube NPK Mutiara TV. Nah, sebelum kami tutup, ini ada pesan dari sponsor ini ya. Jadi pada tanggal 17, 20 dan 27 Juni 2020 ini ada webinar untuk meracik hidroponik ya. Apabila para sahabat Mutiara ingin mendalami cara meraciknya hidroponik, nanti bisa dilihat di website kami npkmutiara.com. Silahkan diklik situ ya. Jadi nah ini waktunya ya. Jadi setiap hari Sabtu itu tanggal 13 Juni, 20 Juni, dan 27 Juni 2020. Nah ini ya, sahabat Mutiara bisa dilihat. Nah ini bagaimana cara mendaftarnya? Ya, di sini ada. Nah, ini silakan sahabat Mutiara bisa dilihat ya cara mendaftarnya. Oke, tetap tunggu ya. Kami di minggu depan di acara Temu Tani Online pada episode berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Sebelum saya tutup, sekali lagi terima kasih ke Kang Haji. Jangan lupa ya, bila keluar rumah kita tetap ikut protokol kesehatan COVID-19, pakai masker, jaga jarak, ya, jangan berkerumun. Ini penting sekali. Saya akhiri Temu Tani Online kali ini. Selamat siang, salam Mutiara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Sanggup membuat hasil panen melimpah. Apalagi yang diragukan. Hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan.
Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.